Jadi gimana Pak mengenai tender kita yang kemarin kita ajukan tuh? Oh, alhamdulillah nanti kita tinggal ajukan ke bos. Mudah-mudahan proyek ini goal. Oh, kira-kira kapan tuh Pak? Ya paling lama minggu besok lah. Pak Didi, maskernya dipakai ya? Oh ya, maaf Ibu. Pak Sukma juga ya? Terima kasih banyak Ibu. Hai Spire Fellas, kembali lagi bersama Spire in Minutes dengan saya Putri Intan. Akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan sebuah virus baru bernama COVID-19. Virus ini menyerang sistem pernapasan manusia melalui droplet yang disebarkan oleh penderitanya. Di Indonesia sendiri, virus ini mulai masuk pada bulan Februari tahun 2020. 1 bulan sejak kemunculan virus ini di Indonesia, sebanyak 6.575 orang terjangkit virus ini. Akibat semakin meningkatnya virus COVID-19 di Indonesia, pemerintah Indonesia mulai menerapkan sejumlah peraturan, salah satunya pemakaian masker. Kali ini, kita akan bahas terkait penggunaan masker di Indonesia. Yuk kita simak lebih lanjut. Sebelum adanya pandemi COVID-19, masker hanya digunakan oleh segelintir orang, seperti tenaga kesehatan, pegawai laboratorium, R&D, dan juga pertambangan. Namun, sejak munculnya virus COVID-19, mulai banyak permintaan akan masker di Indonesia. Hal ini yang memicu banyaknya produsen masker di Indonesia. Berdasarkan data dari Kemenperin, sebanyak 92 produsen baru masker mulai memproduksi masker di Indonesia dengan jumlah total produksi sebanyak 547 juta pieces per bulan. Sebelumnya, hanya terdapat 2 jenis masker yang beredar di Indonesia, 3-ply mask dan N95 mask. Namun, karena tingginya kompetisi di industri ini, memicu produsen masker untuk membuat masker yang dapat menarik perhatian konsumen. Saat ini ada 6 jenis masker yang beredar di Indonesia. 3-ply mask, N95 mask, KE95 mask, duckbill, convex, dan masker kain. Produsen masker Indonesia tidak hanya memperhatikan dari segi filtrasinya saja, tapi juga mereka mulai memperhatikan dari segi estetikanya, juga warnanya. Saat ini, 3 brand produsen terbesar di Indonesia yakni 3M, Sensi, dan Pokana. Karena sudah sejak lama 3M menjadi produk keselamatan di dunia, brand dari 3M menjadi yang paling dicari saat adanya pandemi ini. Brand kedua yakni Sensi. Sensi juga sudah lama memproduksi 3-ply mask dan surgical mask lainnya. Namun, saat adanya pandemi ini, Sensi mulai memproduksi jenis-jenis masker lain seperti duckbill dan juga convex mask. Sensi menjadi pelopor produsen duckbill dan convex mask yang ada di Indonesia. Produsen terbesar ketiga yakni Pokana. Pokana terkenal sebagai produsen popok bayi di Indonesia. Namun, karena tingginya peluang serta adanya kesamaan material yang membentuk masker dan juga popok bayi, membuat produsen ini ikut terjun ke industri masker. Pokana memproduksi masker KN95 dengan berbagai macam warna. Hal inilah yang menjadi competitive advantage mereka dibandingkan dengan produsen lainnya di Indonesia. Sejumlah produsen fashion dan apparel juga ikut terjun di industri ini. Baru-baru ini, sebuah brand ternama dari Jepang bernama Uniqlo membuat masker dengan nama Airism. Masker Airism ini dipercaya dapat memfiltrasi udara sebesar 99%. Keunggulan lainnya, masker ini dapat dicuci sehingga dapat digunakan ulang. Hal ini menjadi kelebihan di mata konsumen Indonesia karena dapat menghemat biaya dalam pembelian masker. Dari sisi konsumen, apa sih yang menjadi pertimbangan dalam membeli masker? Hal pertama yang menjadi pertimbangan yakni adanya lisensi. Konsumen lebih mempercayai produk dengan lisensi NIOSH ataupun FDA yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau juga lisensi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Dengan adanya lisensi ini, konsumen lebih mempercayai akan kualitas masker. Selain itu, faktor kedua dan ketiga yang menjadi pertimbangan konsumen dalam membeli masker yakni brand dan kenyamanan, sedangkan warna dan bentuk hanya menjadi faktor pelengkap saja. Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia masih tinggi. Didukung dengan banyaknya masker yang sudah beredar di Indonesia, yuk kita cegah COVID-19 dengan menggunakan masker. Untuk para produsen masker, jangan sampai ketinggalan memanfaatkan peluang pasar ini ya.
Spire sebagai perusahaan research and consulting di Indonesia dapat membantu perusahaan Anda untuk mempelajari tren pasar dan juga menentukan competitive advantage untuk perusahaan Anda. Anda dapat menghubungi kami pada informasi di bawah ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke kerabat kalian ya. Sampai jumpa di next video. Bye!